Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitrah Abdi Purnomo, NIM 2022-22001, kelas Teknik Informatika Pagi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Internet of Things atau IoT sebagai tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah pengantar informatika dari Bapak dosen Dr. Sukoco SSI MSI MKom. Pertama-tama, Internet of Things. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian IoT, manfaat IoT, cara kerja IoT, dan terakhir contoh penerapan IoT pada kehidupan manusia. Pengertian IoT. Internet of Things adalah konsep yang pada dasarnya menghubungkan perangkat apapun yang mempunyai tombol on dan off ke internet atau bisa sebaliknya. Internet of Things ini bisa mencakup semuanya, mulai dari ponsel, mesin membuat kopi, mesin cuci, speaker, lampu, robot, pembersih lantai, TV, dan lain-lain. Semua yang saling terhubung karena adanya chip komputer super murah dan jaringan nirkabel yang tersebar di mana-mana. Semua objek menjadi bagian dari Internet of Things telah ditanamkan sensor di dalamnya, sehingga menambah tingkat kecerdasan digital dan memungkinkan mereka untuk mengkomunikasikan data dalam waktu yang sama tanpa melibatkan manusia. Peran manusia dalam Internet of Things hanyalah melakukan kontrol dan monitor. Sederhananya, Internet of Things atau IoT adalah sebuah jaringan rekayasa dari hal-hal yang saling terhubung. Hal-hal tersebut mencakup hubungan antara orang dengan orang, orang dengan benda, orang dengan benda, dan benda dengan benda. Internet of Things atau IoT membuat tatanan dunia di sekitar kita lebih cerdas dan responsif dengan menggabungkan alam semesta digital dan fisik. Manfaat IoT. Internet of Things atau IoT dikembangkan secara masif dalam berbagai bidang, menimbang manfaat yang diberikan sangat luar biasa dalam mencapai perubahan hidup yang lebih efisien. Beberapa manfaat dari Internet of Things adalah sebagai berikut. Pertama, pemanfaatan sumber daya yang efisien. Perangkat Internet of Things akan saling terhubung dan berkomunikasi langsung sehingga pengguna listrik menjadi efisien dan tidak ada penggunaan peralatan listrik yang tidak perlu. Kedua, minimalkan upaya manusia. Perangkat Internet of Things berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam melakukan banyak hal untuk membantu tugas manusia. Hal ini tentunya akan membantu meminimalkan upaya manusia karena Internet of Things melakukan berbagai tugas tanpa perlu campur tangan manusia. Yang ketiga, menghemat waktu. Otomatisasi aktivitas oleh Internet of Things akan menghemat banyak waktu karena manusia tidak perlu untuk turun tangan secara langsung. Waktu di sini merupakan faktor utama yang dihemat melalui platform Internet of Things. Yang keempat, meningkatkan keamanan atau security. Internet of Things atau IoT ini dapat membantu mengontrol rumah atau bahkan smart city atau kota melalui ponsel, mendeteksi potensi bahaya, misalnya dalam berlalu lintas, serta memperingatkan pengguna sehingga dapat meningkatkan keamanan dan memberikan perlindungan pribadi. Kelima, akses yang mudah. Saat ini, kamu dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi yang diperlukan dan mengontrol perangkat dari jarak jauh secara real-time dari lokasi manapun kamu berada selama kamu memiliki smartphone dan koneksi internet. Selanjutnya, unsur-unsur Internet of Things.
Sistem Internet of Things atau IoT terbuat dari 4 unsur utama yang bekerja sama dan menciptakan output skema yang diinginkan. Keempat unsur dalam Internet of Things adalah sebagai berikut. Sensor. Sensor adalah salah satu bagian utama dari mesin Internet of Things. Fungsinya adalah mengumpulkan dan menentukan data dari lingkungan sekitar. Data yang dikumpulkan merupakan data yang sederhana seperti waktu, lokasi, geografis, persediaan, atau bahkan bisa juga sesuatu yang kompleks seperti keadaan kesehatan pasien di rumah sakit. Untuk memperhatikan setiap perubahan kecil dalam data di sekitarnya, perangkat bisa memiliki sekumpulan sensor yang mampu melakukan lebih dari sekedar pengumpulan data. Contoh terbaiknya adalah ponsel, di mana menyediakan banyak fungsi lain sambil mengelola data. Kemudian konektivitas. Setelah mengumpulkan data di sekitar, perangkat Internet of Things perlu memprosesnya di suatu tempat, dan disinilah konektivitas memainkan peran utama. Data yang dikumpulkan dikirimkan ke platform Internet of Things dengan bantuan Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, atau jaringan seluler yang lainnya. Sangat penting dalam mentransfer data ke cloud. Ketiga, pengolahan data. Seperti disebutkan sedikit di atas, konektivitas memungkinkan transfer data ke cloud, tempat data disimpan, dianalisis, dan diproses. Data diproses menggunakan Big Data Analytic Engine dan diproses yang membantu sistem untuk membantu keputusan yang lebih baik sesuai dengan data. Keputusan berbasis pemrosesan data memungkinkan aplikasi Internet of Things untuk melakukan berbagai tindakan. Contohnya, menyalakan lampu ketika pemilik rumah kembali pada jam-jam tertentu atau mengidentifikasi adanya bahaya atau penyusup. Keempat, antar muka pengguna atau user interface. Langkah terakhir dari proses Internet of Things atau IoT adalah memberitahu pengguna utama. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai tindakan, seperti peringatan, pengingat, pesan, teks, pemberitahuan, atau email. Tindakan ini dapat bergantung pada fungsionalitas sistem itu sendiri. Sistem Internet of Things yang canggih bisa dibilang dapat mengontrol seluruh lingkungan rumah atau bahkan bisa lebih dari itu. User interface antar pengguna memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tindakan, misalnya menyesuaikan pencahayaan, suhu, penyejuk udara, baik di lingkungan dan lain-lain. Kemudian cara kerja Internet of Things. Dimulai dari sensor atau perangkat yang berbicara dengan cloud melalui beberapa jenis konektivitas. Setelah data sampai ke cloud, perangkat lunak memprosesnya. Terjadi pengolahan data di sini. Dan kemudian mungkin memutuskan untuk melakukan suatu tindakan seperti mengirim peringatan atau secara otomatis menyesuaikan sensor atau perangkat tanpa memerlukan campur tangan pengguna. Tetapi jika input pengguna diperlukan atau jika pengguna hanya ingin check-in pada sistem, antar muka pengguna memungkinkan pengguna untuk melakukan penyesuaian atau tindakan apapun yang dilakukan pengguna. Kemudian dikirim ke arah yang berlawanan melalui sistem, dari antar muka pengguna ke cloud dan kembali ke sensor atau perangkat untuk membuat semacam perubahan. Contoh penerapan IoT pada bidang-bidang tertentu. Aplikasi dan perangkat Internet of Things dapat diimplementasikan di berbagai industri. Berikut ini adalah beberapa penerapan Internet of Things atau IoT dalam beberapa bidang. Bidang kesehatan.
Sensor terbaru dalam Internet of Things atau IoT memungkinkan dokter untuk mendapatkan akses real-time ke status kesehatan pasien, mengumpulkan dan menyimpan data pasien di cloud. Teknologi ini dalam kedokteran mampu secara signifikan mengurangi waktu prosedur biasa, menyederhanakan proses sekaligus mengurangi resiko penyakit dan meningkatkan pengguna dan ketersediaan hardware. Contoh pengaplikasian adalah pada tempat tidur rumah sakit yang dilengkapi dengan sensor khusus untuk mengganti tanda-tanda vital, tekanan darah, oximeter, dan suhu tubuh. 2. Bidang energi. Dalam bidang energi, penerapan Internet of Things paling simpel yang sudah banyak dijumpai adalah penerapan sensor gerak dan sensor cahaya pada lampu yang mampu untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Misalnya lampu hanya akan menyala ketika terdapat pergerakan di sekitar dan otomatis akan mati ketika sensor sudah tidak mendeteksi adanya pergerakan, atau lampu akan otomatis mati jika sensor cahaya menangkap banyak partikel cahaya. Begitu pula sebaliknya. Selain lampu, penerapan Internet of Things juga bisa kamu temukan dalam perangkat smart TV dan AC. Kamu tidak perlu khawatir lagi jika lupa mematikan perangkat tersebut ketika berpergian, selama kamu memiliki ponsel di tanganmu dan koneksi internet secara keseluruhan. Perangkat tersebut kamu bisa mematikan dan menyalakan meskipun dalam kondisi yang sangat jauh. Yang ketiga, bidang transportasi. Internet of Things bisa sangat berguna dalam pengelolaan lalu lintas kendaraan di kota-kota besar dan juga berkontribusi pada konsep smart city. Cara menggunakan Waze atau Google Maps, sensor pada ponsel akan mengumpulkan dan membagikan data ke cloud untuk memproses dan kemudian pada saat yang sama memantau lalu lintas, menunjukkan kondisi, rute alternatif beserta jarak, serta perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tujuan. Contoh lainnya adalah penemuan mobil yang dapat berjalan sendiri atau autopilot, namun ini masih dalam tahap pengembangan dan uji coba. Yang keempat, bidang lingkungan umum. Sensor yang ditanamkan pada meteran air dan terhubung ke internet serta dilengkapi dengan perangkat lunak yang diperlukan, mampu membantu perusahaan penyedia untuk memahami perilaku konsumen, mendeteksi kesalahan dalam layanan pasokan, melaporkan hasil, hingga menawarkan program yang tepat untuk konsumen. Selain itu, dari sisi konsumen, mereka juga bisa melacak informasi tentang seberapa besar konsumsi air melalui halaman web secara real-time. Konsumen juga bisa menerima peringatan otomatis jika mendeteksi konsumsi melebihi rata-rata mereka, yang mana mungkin menunjukkan kemungkinan adanya kebocoran. Internet of Things pada akhirnya akan membawa perubahan makro dalam cara hidup dan bekerja, di mana miliaran hal akan terhubung satu sama lain dan campur tangan manusia akan lebih minim. Beberapa penerapan Internet of Things lainnya pun masih terus dikembangkan hingga saat ini. Kesimpulan, tanpa kita sadari bahwa Internet of Things sudah berada di sekitar kita, termasuk barang-barang yang kita gunakan sehari-hari. Internet of Things membuat suatu permasalahan yang kompleks menjadi simpel dengan proses pengotomatisasi dan juga monitoring secara real-time, yang membuat teknologi IoT ini hanya membutuhkan koneksi internet dengan perangkat ponsel dengan jaringan Wi-Fi secara tidak langsung. Konsep Internet of Things ini juga banyak menjadi suatu bisnis di Indonesia, mulai dari pertanian, peternakan, kesehatan, transportasi, hingga infrastruktur yang menggunakan teknologi Internet of Things, di mana dapat membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan efisien. Terima kasih. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.